Halo Libra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita general reading kali ini. Saya merasakan energi kamu untuk bulan September tuh sepertinya ada mukjizat ya yang datang kepada kamu. Ada mukjizat. Oke, kita shuffle kartunya dulu. Nanti kita tarik energi kalian melalui kartu-kartu ini. Ini adalah general reading ya. Jadi bisa cocok bisa tidak, tergantung dengan situasi dan kondisi kalian saat ini, yang kemarin-kemarin dan yang akan saya bacakan ini. Kalau kalian ingin personal reading, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di bagian atas layar video ini. Tanya-tanya dulu price listnya, harganya, kalau sudah siap budgetnya, baru kita mulai pengecekan energi pribadi. Mau tanya tentang cinta, karir, keuangan, atau hal-hal magic, silahkan kontak saya. Atau untuk pembersihan energi negatif, buka aura rezeki, aura jodoh, dan lain-lain sebagainya, silahkan dicek dulu ya. Jiwa kita itu butuh pencerahan ya, jadi jangan dipendam sendiri masalah kalian, coba dicurhatkan ya. Curhat yang tepat itu hanya kepada Ilahi Rabbi. Namun terkadang Allah menitipkan pencerahan itu kepada perantara manusia ya. Karena terkadang kita curhat ke sana sini nggak ada solusi, sudah baru kita jadi bumerang mikirin tadi gue ceritain ke dia kira-kira aman gak ya. Jadi sesungguhnya jiwa kita butuh curhat, jiwa kita butuh masukan, solusi, pencerahan. Jadi carilah alternatif yang tepat ya. Oke, berpegang pada kata-kata adalah bagian dari doa. Semoga yang saya bacakan di sini adalah doa yang akan dibawa oleh semesta ke langit ketujuh dan akan diijabah kepada kita semua, terutama untuk kalian para Libra. Oke. Kita pilih kartu-kartu mungil ini untuk menarik energi kalian juga. Siapa tahu dari sini menggambarkan pula tentang energi kamu, energi mukjizat yang akan kau dapatin di bulan September ini. Oke, kita langsung masuk ke pembacaan aja. Oke, setelah memilih ini kita langsung masuk ke pembacaan. Oke, saya melihat di sini sepertinya situasi dan kondisi kalian pada saat ini, atau kalian sudah melewati proses ini ya. Saya lihat beberapa dari kalian sedang pilu, gersang, mandek ya, mengalami kekecewaan berkali-kali oleh pasangan, oleh teman, oleh keluarga. Kalian entah dihianati, diabaikan ya, dicampakkan, atau dilukai hatinya, dirugikan, dimanfaatin, dimanipulasi ya. Beberapa dari kalian juga sedang sakit ya, mengalami penyakit kronis atau penyakit yang gak jelas ya. Itu bisa saja karena terlalu banyak pikiran, tetapi ada juga yang karena magic, atau memang kalian diserang oleh orang-orang yang sirik sama kalian. Jadi coba cek energi kalian ya apabila kalian berada di posisi ini. Bagian kepala kalian sering sakit, mata, dada, perut, dan tulang punggung ya. Beberapa dari kalian ada yang di bagian paha dan kaki. Oke, rajin-rajin minum air karena air itu dapat menetralisir segala racun dalam tubuh. Dan itu termasuk membersihkan energi negatif dari dalam ya, dari dalam tubuh kita. Oke, jadi apalagi kalau airnya dibacakan doa-doa suci ya dari Al-Quran, nah itu bakal membantu sekali. Makanya itu sering saya sebut dengan pembersihan energi negatif dalam diri ya. Oke, kalau kalian bisa sendiri silahkan, tapi kalau kalian butuh bantuan silahkan kontak saya. Oke, jadi beberapa dari kalian memang mengalami situasi mandek, kekecewaan berkali-kali, tapi kalian tuh tidak pernah menyerah ya. Kalian pribadi yang tidak pernah menyerah Libra. Kalian selalu sabar aja, rendah hati aja, santun aja, baik aja, kayak menganggap ya itu adalah hal biasa dan memang harus kita terima gitu. Itu adalah ujian yang harus kita terima dan kita harus bisa melewati semua itu dengan penuh kesabaran ya. Kalau saya lihat energi Libra tuh begitu. Kayak kalian tuh sifatnya tuh seperti itu gitu. Makanya kalian tuh di mana aja, dengan siapa aja, itu kalian tuh bergaulnya tuh selalu baik gitu. Orang-orang selalu baik sama kalian. Walaupun orang itu energi negatifnya tinggi atau toksik, mereka nggak mampu untuk jahat kepada kalian. Kalaupun mereka mampu,
itu tuh apa ya, nggak kuat mereka untuk berbuat zolim kepada kalian, tapi ya mungkin karena keterpaksaan atau memang mereka yang nggak sadar diri dengan kebaikan kalian. Tapi kemana-mana kalian itu selalu baik, di mana-mana kalian itu selalu baik sama orang gitu. Jadi jarang punya musuh sih sebenarnya Libra itu. Jadi rugi sangat ya kalau orang-orang yang memusuhi kalian, rugi sangat. Berarti mereka tuh toksik banget lah. Cuma kalau saya kenal para Libra yang saya kenal itu, mereka semuanya energi mereka tuh humble banget dan baik banget, bijaksana banget, sabar banget, tulus, pokoknya cool lah ya, alami gitu, nggak dibuat-buat orangnya. Sifatnya tuh tidak dibuat-buat, emang baik banget gitu, bersahaja, dermawan, suka membantu orang gitu ya. Nah itu Libra. Itulah sebabnya saya merasakan ada energi mukjizat yang luar biasa kepada kamu di bulan September ini, yaitu nantinya kamu ya akhirnya diberikan kekuatan untuk tegas ya, berani katakan tidak, berani menolak, berani membatasi diri dan membuat keputusan untuk tidak terlena, terpedaya, atau tidak dikuasai lagi oleh orang-orang yang memang menganggap kalian ini cupu. Sesungguhnya orang-orang ini, orang-orang toksik ini, mereka salah memperlakukan kalian, salah pemikiran. Seharusnya kalau mereka pakai jiwa sadar, mereka tuh rugi sekali rugi sekali memperlakukan kalian dengan negatif. Seharusnya mereka bersyukur karena di luar sana tidak ada orang yang sebaik kalian gitu ya. Dan ketika kalian membuat batasan, orang-orang ini mulai mendapatkan efek jerah. Mereka langsung kapok karena kalian sudah tegas di sini ya, tidak mau dipermainkan lagi, tidak mau dimanipulasi lagi, dan tidak ya, mereka menganggap kalian cupu itu padahal mereka rugi. Nanti apa ya, orang-orang ini akan merasa malu ya. Mereka akan sadar dan malu karena ketika kalian mulai membuat batasan, berani katakan tidak, nah disitulah mereka mulai tersadarkan bahwa selama ini kalian itu sebenarnya bukan cupu tapi suhu gitu. Nanti kamu akan mengalami itu. Kamu akan lihat ketika kamu mulai tegas, orang-orang yang sudah tidak bersyukur berteman dengan kamu, tidak bersyukur mendapatkan kebaikan-kebaikan kamu ya, tidak menghargai kamu, nah itu mereka akan bersikap seperti malu atau apa ya, canggung, segan sama kamu. Oke. Lalu saya lihat di sini kalau dalam hal karir, saya lihat kamu akan mendapatkan apresiasi ya. Kamu akan mendapatkan apresiasi, hadiah, dukungan, support dari mungkin atasan, rekanan, atau pelanggan kalian, atau mungkin kalian konten kreator ya, para viewers kalian mensupport kalian ya. Terus ini pokoknya banyak yang like lah. Terus ini saya lihat ada menikmati hidup ya. Beberapa dari kalian akan menikmati hidup. Sini juga ada alam semesta mendukung kalian, alam semesta meridoi ya, meridoi kalian juga, memberikan apresiasi kepada kalian. Dalam hal karir ini akhirnya kalian bisa menang ya, menang dalam kompetisi, dalam persaingan. Terus ini ada ya, beberapa dari kalian akhirnya menjadi pemimpin yang saat ini merintis ya, merintis. Udah beberapa tahun ini kamu merintis. September ini ada mukjizat, beberapa dari kalian akan menjadi seorang pemimpin, menjadi bos ya, atau populer, sukses ya. Kalian akhirnya bisa mengalahkan para pesaing negatif kalian itu. Dan yang sedang sakit akan dipulihkan ya, apapun penyakit kalian akan dipulihkan. Dan saya melihat di sini
beberapa dari kalian doa-doa kalian akan terkabul. Akhirnya kalian bisa sehat, akhirnya kalian bisa bangkit kembali, akhirnya karir kalian yang tadinya mandek kembali lancar lagi, rezeki kalian juga pun lancar ya, hidup kalian akan menikmati hasil. Beberapa dari kalian proyek-proyek kalian akan terlaksana dengan baik, berjalan dengan baik ya, bisnis kalian lancar, pemasukan kalian juga lancar, insyaallah, amin. Terus kita lihat di sini ada yang bersedih dengan keberhasilan kalian ini ya, ada yang bersedih karena melihat hidup kamu udah lebih baik ya, mungkin orang-orang yang sirik itu ya. Oke, terus kalau saya lihat di sini juga beberapa dari kalian ini sudah semangat ya, akhirnya setelah kalian mungkin sudah mengadakan pengobatan, terapi, pembersihan energi, meditasi ya, semangat kalian pulih kembali, kalian akhirnya berkobar ya, semangat jiwa raga 45 kalian bangkit luar biasa, kalian berani mengambil resiko dan ini akan ada rezeki yang masuk dari segala arah ya, arah yang tidak kamu sangka-sangka, dan itu bertubi-tubi ya, insyaallah, amin. Terus saya lihat di sini ada proyek kalian yang akan terrealisasi ya, ada serah terima. Saya lihat mungkin kalian sedang menjual sesuatu, lahan ya, atau rumah, atau kalian adalah pedagang, pebisnis, investasi dan ekspor impor, apapun ya, apapun jenis usaha kalian itu, sepertinya ada kelancarannya ya, akhirnya berhasil terjual ya, laku terjual, dan proyek-proyek kalian akan terlaksana yang saya lihat seperti itu ya. Terus di sini untuk dalam hal cinta saya lihat memang bulan penuh cinta ya untuk kalian si Libra yang lagi kesepian, akan hadir cinta baru. Ada tawaran cinta dari seseorang yang membuat kamu bangkit lagi. Energi positifnya mensupport kamu, membuat kamu yang tadinya udah gak percaya yang namanya cinta, atau menganggap semua orang itu sama, gak benar, kali ini kamu akan merasakan keseriusan dia kepada kamu, ungkapan hatinya yang begitu tulus, sehingga akhirnya kamu bisa menjalin hubungan lagi dengan seseorang yang benar-benar serius. Terus kalau kalian yang sudah berpacaran LDR maupun non LDR, mungkin beberapa dari kalian ini stagnan dalam hubungan, komunikasinya kurang lancar kemarin karena memang ada masalah ya, masalah terkait masa lalu yang belum selesai, atau ada penggoda-penggoda, ada sesuatu yang disembunyikan dari kamu, ada yang mungkin merasa dimanfaatkan, ada yang merasa hubungan ini nggak ada kejelasannya. Nah, kalau saya lihat kali ini, dengan kamu sadar bahwa tidak perlu terlalu mengharapkan lebih dari pasangan kalian, dengan lebih banyak diam, kalian lebih memilih self love ya, saya lihat mujizatnya adalah kalian akan menjadi buah pikir bagi pasangan kalian. Dia mulai perlahan-lahan lebih intens ngechat, lebih intens untuk bercakap-cakap dengan kamu, lebih intens untuk mengejar, dan keinginan untuk bertemu itu sangat kuat. Dan disitulah saya lihat kehidupan kamu dalam percintaan ini akan penuh keromantisan ya, amin. Beberapa dari kalian akan melangkah ke jenjang yang lebih serius. Untuk kalian yang sudah menikah, saya lihat mungkin ada hubungan cinta segitiga, campur tangan dari pihak keluarga, ada cinta rahasia, atau dalam hubungan kalian ini dia agak egois, narsis, manipulatif, menyimpang dari kamu, dan pelit. Kali ini kamu tidak lagi mengharapkan atau tidak terlalu berdrama dengannya,
kamu membuat dirimu disegani oleh pasangan kamu. Kamu membuat dia sadar bahwa kamu juga berhak menyayangi diri kamu, membela diri kamu, menghargai diri kamu. Nah, di situ membuat dia jadi malu sama dirinya sendiri, karena akhirnya kamu bisa bersikap elegan, tegas, ya, bersikap yang dimana membuat dia merasa kamu itu berharga gitu. Di sini aura kamu makin terpancar, aura kemandirian, aura elegan, aura otoritas ya, otoriter. Kamu tegas banget di sini ya. Saya lihat kamu sudah tegas karena kamu merasa terlalu lama kamu masuk dalam permainannya, keegoisannya, kekanak-kanakannya. Kamu sekarang udah nggak mau lagi bermain terjebak dalam permainannya gitu. Nah, inilah saatnya kamu menunjukkan siapa dirimu, dan ini saatnya kamu dicintai ya. Dia akan mulai sadar tentang kebijaksanaan dan kedewasaan kamu, tentang mahalnya diri kamu yang tidak pantas untuk dia main-mainkan. Saya lihat energi dia itu kayak malu ya, malu sama diri sendiri, malu sama kamu. Jadi saya rasa dia akan lebih bertanggung jawab, dia akan bersikap dewasa, dia akan menunjukkan bahwa dia sudah sadar dan dia akan menghargai kamu lebih dari yang sebelumnya. Dan disinilah cinta kalian mulai bersemi kembali dan keharmonisanlah yang terjadi. Amin ya. Terus kita lihat untuk pesan semesta ya. Sudah saya shuffle, saya sudah pilih karena kalau anak saya bangun itu pasti minta digendong, dan saya nggak bisa shuffle kartu setengah mati ya, karena ya susah ya, rumit. Karena apa? Saya harus gendong dia pakai tangan kanan dan saya ngocok kartunya terus nggak bisa, kayak ribet gitu. Oke, jadi kita baca aja ya untuk pesan semestanya. Yang pertama di sini, bersihkan energimu karena saat ini ada yang berusaha menghalangi karirmu melalui magic. Jadi dipesankan oleh semesta, benar ya, benar, karena di sini ada kartu Four of Swords ya. Jadi kamu dipesankan oleh semesta untuk membersihkan energimu, karena emang ada yang menghalangi kamu, karir kamu dengan magic. Entah itu orang ketiga, mantan, atau dari pihak-pihak yang tidak disangka-sangka ya. Persaingan juga bisa gitu. Jadi bersihkan energi kamu ya. Oke, coba dicek dulu energi kalian. Karena ini kan umum, kalau secara pribadi kan nanti kita cek dulu lah ya. Kalau emang ada energi magicnya baru kita bersihkan. Oke. Ini sebelum memulai perang sebaiknya kamu harus tahu dulu apa yang sedang kau kerjakan, apa yang sedang kau perjuangkan. Jadi dipesankan oleh semesta, sebelum kamu memulai perang sebaiknya kau tahu dulu apa yang sedang kau perjuangkan gitu. Maksudnya dalam sebuah contoh ya, argumentasi atau kompetisi. Apa tujuan kamu berkompetisi? Apa tujuan kamu berargumentasi? Kalau itu bermanfaat, kalau itu menguntungkan untukmu, kalau itu menyelamatkanmu dan kamu dapat manfaatnya, oke lah. Jadi jangan sembarangan memasang dada untuk membantu orang lain, mencampuri masalah orang lain untuk membantu ya. Karena terkadang kita hanya dijadikan alat doang ya. Atau dalam sebuah argumentasi, kalau ujung-ujungnya argumentasi itu nggak membuahkan hasil, malah menjadi bumerang, kepikiran ya, menguras energi, menjadi salah paham ya, tidak menemukan solusi malah jadi masalah. Nah, masalah yang berlarut-larut. Nah, lebih baik janganlah ya. Jadi pikir-pikir dulu sebelum kamu ikut-ikutan berargumentasi, ikut-ikutan berkompetisi, ikut-ikutan membantu maksudnya dalam hal masang dada gitu ya, berani masang dada. Tapi kalau itu
itu untuk melindungi orang, membantu orang, nggak masalah. Intinya kita berniat baik aja. Tapi terkadang ada orang atau ada masalah yang tidak perlu kita masang dada, ngerti kan? Karena bahaya buat kita, karena nantinya merugikan kita. Jadi dengarkan intuisi kamu. Apabila kau ragu, jangan. Kalau sudah terlanjur mencampuri, langsung cepat-cepat klarifikasi dan mundur ya. Gitu. Karena ya ada masalah yang emang nggak pantas untuk kita campuri. Ya walaupun niat kita keras untuk membantu, tetapi kita lihat dulu masalahnya apa. Kita telaah dulu. Jadi dipesankan ini untuk kamu lebih menelaah sebelum kamu bertindak terhadap sesuatu. Oke. Kemudian di pesan semesta yang berikut kita lihat ini kerja rodi kamu di bulan ini ternyata nggak sia-sia. Kamu bakal dapat hasil sesuai target dan kamu akan candu untuk lebih produktif atau kreatif. Nah, di sini kita lihat di bulan September ini sepertinya kerja rodi kamu itu nggak sia-sia ya. Dan kamu bakal dapat hasil sesuai dengan yang kamu targetkan. Salamin ya. Pokoknya kerja rodi itu berarti kan kamu sudah effort banget gitu ya. Apapun itu. Gitu. Dan ya kamu akan makin candu untuk lebih produktif dan lebih kreatif. Bagus kan? Apalagi kalau kamu didukung oleh semesta. Nah, itu kan tanda-tandanya ntar karir kamu bakal melesat ya. Bakal drastis suksesnya, naiknya gitu. Terus jangan larut, ini pesan semesta, jangan larut dalam perasaan atau koneksi meski itu twin flame ya, atau soulmate, terserah. Lanjutkan hidupmu, move on dari hubungan yang udah nggak worth it lagi. Hidupmu hakmu, kamu layak untuk hidup lebih baik dan dapatin yang lebih baik. Oke, jadi dipesankan oleh semesta ya, bahwa jangan larut ya, jangan larut dalam perasaan atau koneksi apapun, meski itu adalah twin flame-mu, soulmate-mu, saudaramu, teman baikmu, siapapun, terserah ya. Yang jelas lanjutkan hidupmu, itu yang paling penting ya. Move on lah dari hubungan yang nggak worth it lagi ya, nggak worth it lagi. Hubungan yang sudah nggak hidup, sudah nggak saling berjuang, udah nggak saling bermanfaat, itu mendingan dikat aja ya. Hidup kamu itu adalah hak kamu ya. Kamu layak mendapatkan hidup yang lebih baik ya, teman yang lebih baik, atau ya pokoknya kehidupan kamu yang lebih baik lah. Jadi jangan hanya karena orang lain atau koneksi apapun kita harus terlena berlama-lama sehingga kita lupa dengan kehidupan kita yang harus kita benahi, harus kita perbaiki, harus kita tingkatkan ya. Hidup kamu adalah hak kamu, jangan biarkan disetir orang lain, jangan biarkan terlena dengan pendapat orang atau dalam sebuah koneksi apapun. Waktu sangat berharga, waktu adalah uang ya, karena semua masalah bisa teratasi juga dengan uang. Maka jangan sia-siakan waktumu untuk hubungan atau koneksi yang tidak lagi worth it. Oke. Kita masuk ke inisial nama, zodiak yang terkoneksi, tanggal lahir dan usia. Untuk kamu yang resone dalam pembacaan saya di sini, juga orang yang kau fokuskan ya, inisial nama orang yang kau fokuskan, serta siapa satu pertanyaan. Nanti kita lihat ya, jawabannya ada di jumlah Y dan T di bagian sesi paling akhir. Oke, kita mulai. Kocok dulu kartunya. Pertama ada huruf inisial nama kamu atau dia ya, NET.
terus BS, terus EVJ ya, terus CTO, LCQ, GXL, terus IZN, KHV. Oke, itu aja. Terus tanggal lahir dan usia ya. Kita masuk ke tanggal lahir dan usia. Kamu atau dia. 456 itu tanggal lahir. 434445 usia. 464748 222324 123 tanggal lahir. 192021 131415 101112 343536. Oke, kita masuk ke zodiak yang terkoneksi. Leo, Aquarius, terus Scorpio, Taurus, Libra. Itu aja ya. Oke, kita masuk ke apapun pertanyaanmu, jawabannya adalah ya atau tidak. Mari kita pisahkan. Lebih banyak T, jadi jawabannya adalah tidak. Apapun pertanyaanmu, jawabannya adalah tidak. Oke, demikian pembacaan saya. Semoga terjawab semua yang saya bacakan di sini benar-benar mujizat buat kamu. Dan saya doakan semoga mujizatnya adalah masuknya cuan berjumlah puluhan juta, ratusan hingga miliaran. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.